Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video berikut ini. Ternyata rumah mewah Habib Syekh, ya yang biasa salawatan itu, dandung-dandung, tatok gendandung itu, rumah mewahnya itu bermasalah, sehingga disegel sama aparat keamanan atau polisi. Disinyalir tanah yang didirikan di atasnya rumah mewahnya Habib Syekh itu bermasalah, hasil menyerobot tanah milik orang, yaitu Haji Amiruddin. Haji Amiruddin menggugat Habib Syekh dengan membawa bukti-bukti adalah tanah warisan dari buyut-buyutnya, kakek neneknya, dan bukti-bukti itu ada semua, sehingga aparat keamanan ambil tindakan tegas untuk menyegel rumah mewahnya Habib Syekh. Jangan-jangan rumah-rumah mewah punya Habib-Habib imigran Yaman banyak yang bersengketa itu. Sedangkan saya dengar-dengar komplek Akam Sunan Ampel di Surabaya itu tanah seluas kalau nggak salah 15 hektar itu ya bersengketa itu. Tadinya milik pribumi, lama-lama kok jadi milik pribumi imigran Yaman. Saya sebagai warga pribumi prihatin dan berharap kepada pribumi yang merasa tanahnya diserobot oleh Habib-Habib Yaman, ayolah bersuara, setidaknya melaporkan kasusnya. Kalau memang ada bukti-bukti, laporkan aja ke polisi supaya diusut. Kita ini bangsa besar yang tidak boleh atau tidak bisa dibohong-bohongi lagi oleh kaum pendatang, kaum imigran Yaman. Sahabat muslim dimanapun berada, dari video barusan menunjukkan bahwa ada sengketa tanah dari pribumi Indonesia dengan Habib Syekh. Ini tanpa tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani belum tentu bisa terungkap. Karena apa? Arogansi mereka selama ini terhadap pribumi Indonesia itu nyata. Mereka ini semena-mena main ancam dan lain-lain dengan membanggakan bahwa klaim dirinya itu keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW. Padahal faktanya bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad itu haplogrupnya adalah J1. Mereka itu G, konslet, jauh. Kenapa tidak dipakai rasio akal sehatnya? Kalau mampu menjawab, ya dijawab. Tidak usah klaim tanpa dalil. Itu namanya kebodohan sejati. Ini zaman internet, kita semua sudah terbuka. Media sosial terbuka dimanapun. Tanpa terbukanya media sosial, kejahatan Ba'alwi di Indonesia ini tidak akan terbaca. Ini adalah anugerah dari Allah, sehingga bisa dilihat siapa yang benar, siapa yang salah. Argumen itu bisa dibuktikan di era zaman media sosial yang terjadi saat ini. Jadi jangan sembunyikan apapun di era zaman semacam sekarang ini. Yang salah akan ditunjukkan oleh Allah. Hari ini semua dalil akan dipertunjukkan oleh Allah lewat media sosial yang begitu mudah untuk diakses. Jadi kalau dulu kalian berbohong itu masuk akal. Kalau sekarang kalian berbohong itu adalah fatal sendiri bagi kalian yang memang tidak jujur. Faktanya tidak ada dalil tentang isbat sebagai keturunan Rasulullah dari karangan Ba'alwi. Bukan keturunan Rasulullah, tidak ada isbat itu. Kitab nasakh tidak ditemukan. Colong dibedakan antara isbat dan makalah atau sebuah perkataan. Semacam itu. Habib itu apa? Habib itu bukan ciri khas keturunan Rasulullah, bukan. Memang sulit ini kalau dijelaskan. Habib itu hanya ada di Indonesia sebagai provokasi yang dilakukan oleh Belanda zaman dulu. Tapi kalau kita mau kembali ke sejarah, bahwanya Habaib Ba'alwi di Indonesia ini memang selama ini ya orang-orang yang didatangkan oleh Belanda dan mengaku sebagai keturunan Rasulullah dari generasi ke generasi. Bahkan para habaib yang hidup hari ini, dirinya sendiri tidak tahu kalau bukan keturunan Rasulullah. Itu karena didoktrin oleh datuk-datuknya yang dulu. Apa buktinya? Tes DNA. Jangan lantas mengharamkan tes DNA. Itu adalah disiplin ilmu yang diakui secara internasional bagi orang yang terbuka pikirannya, kecuali pikirannya ditutup atau tertutup, itu lain lagi. Akhirnya Gus Ahong bongkar kebohongan Hanif Al-Atos, tes DNA bisa untuk penetapan
nasab, atau seputar kriminalitas dan pidana-pidana dan pidana perdata, ya, ada ulasan masalah tes DNA. Jadi tes DNA itu apa bisa dijadikan untuk penetapan nasab. Ternyata kalau kita buka ini enggak saya manipulasi, hasilnya asli, ya. Di halaman berapa ini? Di halaman 243. Ya, di halaman 243 permasalahan yang ke-68 ada pembahasan apakah tes DNA bisa dijadikan dasar penetapan hukum. Ternyata hasilnya, ya, adalah bahwa tes DNA itu bisa dijadikan untuk penetapan nasab, ya, untuk mengisbat nasab. Bahkan tes DNA ini lebih kuat daripada qaif, ya. Namun diperjelas, ya, di dalam buku ini Manhaj Solusi Umat, bahwa tes DNA itu bisa dijadikan untuk mengisbat nasab, menetapkan nasab kalau sudah melalui 3 tahapan. Jadi tes DNA ini adalah alternatif yang terakhir. Ketiga tahapan tadi apa? Yang pertama melalui pengakuan nasab, yang kedua melalui pembuktian lewat persaksian, dan yang ketiga melalui jarak kelahiran dengan peluang melakukan hubungan intim. Kalau ketiga tahapan ini, ya, tidak bisa, maka alternatif yang terakhir adalah tes DNA. Pada intinya bahwa tes DNA itu bisa dijadikan untuk mengisbat nasab atau menetapkan nasab, ya. Manhaj Solusi Umat, yang punya bukalah Manhaj Solusi Umat, ya. Hasil kajian dari Tamatan Lirboyo 2007. Timnya di sini, ya. Timnya di sini itu ada 9 orang. Mudaimullah Azza, yang kedua Habibullah Ahmad, yang ketiga Athaillah Asfani, yang keempat Sabit Al-Mirbawi, yang kelima Murtado Yasin, yang keenam Ubaidur Rahman, yang ketujuh Salim Azilumi, yang kedelapan Hasanuddin, dan yang ke-9 Khairul Anam. Kemudian sambutan pengasuhnya, ya, karena dulu beliau Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki masih sugeng, maka beliau yang mengisi sambutan pengasuh di dalam buku ini. Kemudian sambutan Dewan Rois LBM pada waktu itu 2007 adalah Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus, di mana beliau adalah salah satu putra dari Kiai Haji Mahrus Ali. Kemudian sambutan Dewan Mustahik di sini Ustaz Khairuzinan Hamna. Kemudian sambutan Musohe adalah Ustadz Tohari Muslim, di mana beliau Ustadz Tohari Muslim ini adalah salah satu mustahik saya ketika saya masih mondok di Lirboyo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.